Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan rezeki serta kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Gimana guys kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja kan? Oh iya guys, sebelum kita lanjut, gimana kalau kalian sempetin sebentar aja buat klik tombol like, subscribe, dan nyalain lonceng agar kalian dapat notifikasi video terbaru dari gue. Oke guys, di video kali ini gue mau berbagi pengalaman gue tentang seputar Unitrack Ninja 250 Karbu yang bermasalah atau bisa dibilang rusak. Jadi Unitrack Ninja 250 Karbu gue ini sempat rusak ya guys ya. Ya kalau dibilang sempet sih enggak sih, ya udah rusak lah intinya gitu kan. Ini guys penampakannya. Ini yang namanya Unitrack Ninja 250. Ini punya ori motor gua ya. Mekanisme kerja Unitrack itu begini guys. Jadi lubang yang ini untuk shock, ini untuk link atau besi proling yang ke arm, ini untuk ke rangka motor, dan letaknya ada di bawah sini guys. Nah, jadi ketika arm kita naik, dia pun akan, shock pun akan naik. Jadi begini. Jadi kenapa unit track gua ada di sini sekarang? Jadi ceritanya gua udah ganti unit track guys. Dan ini pun gua tunjukin ke kalian untuk gambaran aja atau untuk sharing aja. Waktu dulu gua ganti unit tracknya gua belum sempat videoin karena nggak kepikiran juga bakalan bikin channel YouTube. Nah akhirnya gue mikir dong untuk konten selanjutnya apa. Akhirnya gue pengen ngebahas ini aja. Kali aja ini bermanfaat buat kalian. Yang namanya seorang rider, bikers itu nggak mutu-mutu harus selalu ke bengkel ya guys ya. Artinya kita juga harus bisa mengatasi kendala-kendala yang ada di motor kita. Mungkin kalau sifat-sifatnya seperti mesin yang berat-berat atau kelistrikan yang kita nggak tahu, ya itu mungkin bisa kita sarankan ke bengkel atau ke dealer resmi motor sesuai merek kalian ya, motor kalian. Tapi kalau yang masih bisa kita atasi ya kita atasi aja dulu. Jadi dulu itu gue belum ganti unit track. Sebelum gue ganti unit track inilah, dulu gue ke bengkel. Nah gue cuman ganti ini seperti seal ini, hitam-hitam ini kalian bisa lihat. Nah seal hitam ini sama as. Gue mikirnya dulu itu yang rusak cuman di bagian seal ini sama asnya yang udah ibaratnya sudah harus diganti lah. Ternyata bukan, yang rusak malah unit tracknya udah nggak bulat lagi, tapi melainkan udah opal. Mungkin karena sering kebentur ya. Nih bisa kalian lihat, ini bekasnya. Jadi tanpa kita sadari itu guys, kalau kita bawa motor ke jalan yang rusak atau jalan yang banyak batu-batunya, ini tuh sering banget kebentur-bentur guys. Kalau di motor matic itu mungkin dashboard bawahnya kali ya, suka ngerasakan kalian kalau ngeliat jalan yang nggak enak atau poldurnya tinggi-tinggi, pasti suka kegasruk lah gitu. Nah walaupun ini sifatnya bahannya padat, tapi kalau lambat tahun, kalau sering kebentur, kegasruk, pasti bakalan kalah juga. Nah ini dia contohnya. Nah mungkin gue sedikit cerita ya. Jadi sebelum gue mengetahui unit track gue rusak ini, awalnya sih gue nggak tahu ini unit track gue itu rusak. Nah gue bawa motor, kalau kita bawa motor sendiri itu shocknya tuh nggak ngerasa ngegenjot gitu loh guys. Kalau kata orang Sunda teh tengenyoy lah gitu. Jadi gue pikir mungkin mungkin motor namanya juga motor tergolong motor gede lah,
terus shocknya mungkin keras, jadi kalau dipakai gue sendiri nggak bakal berasa, kalau dipakai yang berdua nggak genjot. Emang kalau dipakai berdua nggak genjot guys. Nah, seiringnya waktu gue pakai terus, nah gue di situ sering banget namanya ganti bearing. Bearing roda itu sering banget gue ganti dan rata-rata rusak, jebol. Nah, gue konsultasi ke bengkelnya, katanya wah mungkin bearingnya aja yang jelek. Akhirnya gue ganti lagi bearing bagus. Tapi nggak lama, motor kalau sering dipakai, akhirnya lama-lama rusak lagi, rusak lagi bearing. Jadi gue berapa kali ganti bearing. Yes. Akhirnya gue teliti dong, apa yang rusak. Nah, cobalah gue iseng-iseng, gue liat-liatin gue. Unit track gue ini kok bentuknya udah nggak, gimana ya, kalau ya gue ngeliat aja lah bekas-bekas ini ya, kok yang nggak normal gitu. Gue ngeliat di bagian shocknya ini mepet ke sini guys, dan yang pinggiran ini kegerus ya. Ini udah gue gerinda sih sebenarnya, jadi kelihatan halus banget. Ini gue gerinda, ini bisa kalian lihat. Ini udah gue gerinda. Tadinya nggak begini guys, cuman ada sompal-sompalan cok-coknya bekas shock nih ya, mungkin nih kalian kelihatan kan ini. Nah ini bekasnya. Jadi ternyata pas dipakai boncengan itu memang shocknya bergerak guys, tapi yang bergerak itu bukan unit tracknya, tapi shocknya itu maksain. Jadi gini, sek, akhirnya yang kegerus itu ininya. Sorry, bukan shocknya yang maksain lah, armnya yang maksain. Karena mungkin karena beban ya. Karena beban, jadi si arm itu kan naik. Nah ini pun shocknya naik. Akhirnya karena mungkin dia keras, sebelah sini tuh kegerus guys. Jadi ini yang kalah. Daripada lubang baut shock yang ngejapit di sini. Unit tracknya yang kalah. Yang cowak gitu loh. Dan disitu gue lihat kok begini. Lalu gue coba ganti as dan kayak sejenis packing ininya, tapi ini bukan packing sih ya, apa kayak bahan plastik lah gitu, atum kalau dibilangnya itu. Nah ini nih, kalau di sini memang ada seal o-ring, cuman o-ringnya tadi gue cariin nggak ada karena udah lama juga ya, gue lupa naruh. Nah biasanya di sini ada o-ringnya. Sini biasanya ada o-ringnya ya, cuman gue lupa naruh. Hari ini gue bawa ke bengkel itu, yaitu tadi gue ceritain gue ganti ini. Ternyata yang masalah bukan ini, ternyata unit tracknya yang sudah gak presisi lagi. Terpaksa harus ganti unit track dong. Dan ganti unit track itu harganya lumayan guys. Untuk yang original saja harganya bisa sampai 1 jutaan ya. Untuk yang harga copotan masih di harga 500.000. Gila banget kan. Kalau buat kelas-kelas kayak gua ini, ekonominya kalangan menengah ke bawah, mungkin lumayan berat guys. Jadi ini tanpa kita sadari guys, bahwa walaupun dia jarang kelihatan, jarang nampak lah, tapi penting loh fungsinya. Yaitu tadi gue bilang, walaupun dia jarang kelihatan, adanya di bawah motor, tapi fungsinya sangat penting. Apalagi untuk saat kita lewat jalan gak enak atau cornering, dia ini fungsinya bantu buat shock kita agar stabil, tetap bisa ngegenjot ya kan gitu loh. Nah itu tadi, jangan sampai kita gak perhatiin guys, karena nanti kalau kita nggak perhatiin, nanti rusaknya bisa menjalar guys. Kalau ke bearing dong sih mungkin kita masih bisa ya kan. Kalau sampai ke shock, ke monoshocknya, harganya juga lumayan guys. Jadi kalau ini nggak berfungsi, rusak, yang bakalan rusak tuh banyak guys. Bisa jadi tadi bearing yang gue sebutin, bisa juga shock, dan kalian tahu lah harga shock Ninja 250 karbu itu lumayan banget. Ini pun harganya juga lumayan gitu loh. Kalau orinya baru di dekat Kawasaki itu harganya lumayan guys. Oh ya,
Gua kasih gambar dulu. Ini sebenarnya asnya seharusnya longgar guys, jadi bisa dilepas pakai tangan, tapi ini nggak bisa karena emang udah gimana ya, udah susah banget lah gitu. Ngelepasnya harus pakai mesin press. Seharusnya fungsinya tuh begini guys. Nah ini gua kasih contoh, ini as ya, ini as Unitrack, cuman ini bukan orinya, ini udah gua custom ya. Gua kemarin beli waktu itu buat Unitrack yang baru, gue beli juga as seset ininya, itu ada ya di online di Shopee, Lazada juga ada. Gue beli, pas gue masuk, gue pasang ini, yang ininya nih, kayak seperti silatumnya ini nih, gue masukin itu keras guys, di bagian ini sama ini tuh keras banget, nggak masuk sama sekali ya, kayak ini nih, nah, keras banget lah. Ternyata yang baru pun sama seperti itu guys, keras juga. Nah gue bingung dong, apa yang salah, apa karena emang waktu itu gue pakai ini, yang gue pakai ini bukan yang ori ya guys ya. Kalau yang ori harganya yang tadi gue bilang lumayan banget, jadi gue pakai yang KW-KW lah, yang KW-KW aja harganya juga masih lumayan ya guys ya. Nah disitulah, jadi kalau kalian pengen ganti Unitrack Ninja 250, bila menemukan kendala misalnya asnya seperti ini keras, bawa aja ke tukang bubut, minta amplasin dikit, di biar kalian masuk ke sini, biar longgar, ini longgar. Nah sebelumnya kayak begini guys, keras banget. Itu jok kita tekan ke bawah aja dia nggak ngeper gitu loh. Tapi gue pakai Unitrack yang baru, ininya gue amplas, asnya lumayan ya, udah enak lah, udah ngeper gitu loh. Gue nggak ngerti juga apa emang asnya ini yang punya Ninja orinya ini nggak cocok dengan Unitrack yang gue pasang sekarang, apa gimana. Makanya tadi kemarin itu gue bawa ke tukang bubut gitu loh, bukan kemarin, dulu gue bawa ke tukang bubut, dibubut, diamplas sama tukang bubut, diamplas ya kan, biar bisa masuk ke lubang. Ini juga bisa sih tuh, ini mungkin kalau gak kelihatan sih, kurang jelas ya, jadi dia kelihatan guys, selanya banyak banget opal. Ini pun nggak bisa dibuka, harus pakai mesin press. Nah buat kalian yang pengen ganti Unitrack, caranya gampang banget guys. Caranya gampang, kalian siapin kunci, bisa ring bisa pas ya. Kalau gue sih kemarin pakainya pas, kunci pas 17 dan kunci pas 19. Nah untuk di bagian sebelah sana kalian buka pakai kunci 17, dan di bagian sini kalian pakai kunci 19. Ini gue tunjukin ya. Ini dia. Ini guys penampakan Unitrack gua. Jadi kalau kalian pengen ganti, cara bukanya gampang. Kalian siapin kunci tadi, kunci 19. Nah, di sini di bagian ini. Yang sebelah sini kunci 17. Ya kan? Kalian lepas bautnya, lalu kalian siapin dongkrak. Kalian dongkrak di bagian bawah sini, nih bagian bawah arm sini. Kalian dongkrak, nggak usah terlalu tinggi. Dongkraknya nggak usah terlalu tinggi, standar aja. Yang penting posisi motor seperti ini. Kalian lepas, lalu asnya as dari baut ini kalian ketok ke sana, cek, kalian tarik ke bawah, udah otomatis lepas. Tadi seperti ini guys. Nah, gue pakai Unitrack ini, gue nggak usah pakai Prolink yang peninggi shock ya. Biasanya kan ada tuh di online yang jual Prolink peninggi. Nah, ini gue nggak usah, gue udah pakai Unitrack tipe ini, dia otomatis udah tinggi guys. Bisa dilihat lah penampakannya, Arabnya agak ke bawah ya, jadi kelihatan naik banget ini. Nah, ini yang tadi bilang ya, ini seharusnya seperti ini guys. Nah, ini Unitracknya. Kalian bisa ganti sendiri di rumah
Itu tadi caranya, kalian siapin dongkrak, kalian dongkrak di posisi ini, ya kan, gak usah tinggi-tinggi, yang penting standar motor aja lah, tinggi motor agak naik sedikit gitu. Ketika udah, baru kalian lepas bautnya. Nah, itu tadi udah gua kasih gambaran guys cara bongkarnya. Ya guys, bukannya gua nggak bisa bongkar, karena emang butuh waktu yang lama kalau buat bongkar pasang unit track ini, karena posisinya udah terpasang ya guys ya. Seenggaknya udah gua kasih gambaran buat kalian. Untuk harga unit tracknya ini, gue pakai unit track Ninja 250 SL, itu kisaran harga 350 unit tracknya aja, belum termasuk as sesetnya. Kalau as sesetnya ini punya ori Kawasaki bisa di atas 100.000 ya guys ya. Jadi kalian bisa totalin sendiri berapa. Kalau untuk orinya tadi juga udah gue jelasin. Untuk orinya sendiri harganya lumayan mahal banget. Lumayan mahal banget, copotannya pun lumayan mahal banget guys. Jadi kalau ada budget yang miring, kenapa enggak? Kalau kalian kurang jelas atau punya rekomendasi yang harga lebih murah, kalian bisa cantumin di kolom komentar. Ya, mungkin itu aja yang bisa gua kasih ke kalian. Sebelumnya aku mohon maaf juga tadi nggak bisa praktekin cara bongkar pasang unit tracknya, tapi seenggaknya kalian udah punya gambaran cara bongkarnya atau cara masangnya juga. Mudah-mudahan di video kali ini bisa bermanfaat buat kalian, juga bisa menjadi edukasi buat kalian, ya kan, bahwa yang namanya sejatinya kalau kita hobi di motor, kita juga harus paham lah tentang kondisi motor kita, cara memperbaikinya. Ya itu tadi udah gue jelasin juga, kalau mungkin kalau udah rusaknya tingkatnya udah parah gitu lah, udah parah, kalian bisa serahin ke bengkel. Tapi kalau untuk ya standar-standar, misalnya standar-standar yang bisa kalian lakuin, ya mungkin bisa kalian perbaiki sendiri gitu loh. Ya mungkin di situ aja udah gue sampein ya guys ya. Mohon maaf bila mana tadi penjelasannya kurang, atau dari segi omongan gue mungkin kurang jelas, karena maklum juga, tolong dimaklumi juga, karena gue juga masih proses pembelajaran gimana biar bisa menjadi orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain lah gitu. Kalau kalian punya kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Selalu support channel gua, channel L291. Itu tadi, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalain lonceng biar kalian dapat notifikasi video terbaru dari gua. Ya mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih buat kalian yang udah nyaksin video gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you.